Di video kali ini, admin akan lanjutin film action kemarin berjudul Machete Kills yang dirilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan asasin tampan rupawan yang harus berhadapan dengan sindikat kejahatan paling berbahaya di dunia setelah kematian kekasihnya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan tim militer AS yang tiba di perbatasan Arizona, Meksiko, di mana mereka mulai menurunkan peti berisi persenjataan berteknologi tinggi yang entah untuk apa. Di saat itu juga, tiba-tiba mereka disergap oleh pria tampan Machete dan pacarnya Agen Sartana. Keduanya sadar bahwa orang-orang ini berencana menjual senjata ke kartel Meksiko. Dan benar saja, kartel itu tiba-tiba datang lalu membunuh semua orang militer. Ketika Machete dan Sartana hendak dieksekusi, datanglah sekelompok pasukan bertopeng menembaki mereka. Dalam situasi kacau tersebut, Sartana memohon kepada Machete untuk membantunya melawan pria-pria bertopeng. Karena tak ingin pacarnya ngambek, Machete pun menurutinya dan mulai menghajar para anggota kartel. Sementara Sartana mencoba mengamankan senjata di dalam truk militer, namun yang ia temukan malah sebuah misil besar. Di waktu yang sama, Sartana dikejutkan dengan kemunculan pria bertopeng yang dikenal sebagai Rey Mysterio. Pria itu lalu dengan tega menembak kepala Sartana yang akhirnya membuat Sartana terbunuh. Machete menemukan tubuh Sartana yang sudah tidak bernyawa. Ketika Machete hendak dibunuh oleh pria bertopeng, tiba-tiba Sheriff Arizona datang yang membuat pria bertopeng itu lebih memilih untuk pergi. Machete kemudian ditangkap, di mana ia digantung di kantor Sheriff Dwakes dan dituduh telah membunuh agen Sartana. Tentu saja, Machete menyangkalnya karena Sartana adalah pacar tercintanya. Namun, Dwakes yang muak dengan wajah Machete langsung memerintahkan wakilnya yang bernama Claiborne untuk menendang bangku di bawah kaki Machete sehingga leher Machete tercekik oleh tali. Akan tetapi, ternyata Machete tidak mati karena lehernya penuh dengan kapalan. Di saat itu juga, Dwakes mendapatkan telepon dari Presiden AS yang entah bagaimana meminta Dwakes untuk membebaskan Machete dan mengirimnya ke Gedung Putih. Setelah Dwakes membebaskan Machete, dia mengambil teleponnya dan mengatakan, "This is Machete." Machete kemudian diantar ke Gedung Putih untuk bertemu Presiden Redcock yang memberitahu Machete bahwa seorang anggota kartel Meksiko yang berubah menjadi revolusioner bernama Marcos Mendes memiliki rencana untuk meluncurkan rudal ke Washington DC, kecuali Meksiko harus diserang untuk mengakhiri korupsi di negara kejam tersebut. Redcock lalu memerintahkan Machete untuk menemukan Mendes dan membunuhnya. Awalnya, Machete menolak, namun setelah Redcock memberinya kewarganegaraan AS dan menyuruhnya melakukan ini untuk mendiang Sartana, akhirnya Machete pun setuju. Redcock kemudian mengirim Machete ke San Antonio di Texas untuk menemui kontak yang akan memandu Machete selama dalam misi kali ini. Sesampainya di San Antonio, Machete bertemu dengan kontaknya yang bernama Blanca Vasquez yang merupakan seorang Miss San Antonio. Dia lalu menunjukkan gudang senjata termasuk golok berbilah 3 yang menarik perhatian Machete. Vasquez memberitahu Machete tentang rencana Mendes dan menyuruhnya pergi ke Acapulco untuk menemukan putri Mendes bernama Cereza, karena dialah yang akan menuntun Machete ke Mendes.
Mendengar kabar kalau Machete ini terkenal perkasa dan tampan rupawan, Vasquez pun meminta Machete untuk... Setelah berkimochi, Vasquez menerbangkan Machete ke Acapulco, Meksiko, di mana Machete terjun payung dan mendarat di pohon sawo. Machete lalu pergi ke rumah bordil yang dijalankan oleh Madame Desdemona sekaligus ibu Cereza. Setelah bertemu, Machete mengeluarkan foto Cereza dan meminta Madame untuk mengatur pertemuan dengannya. Namun bukannya memanggil Cereza, Madame Desdemona malah menembak Machete dan disusul dengan anak buah Mona. Machete lalu berlari ke sebuah ruangan di mana ia bertemu Cereza yang rela pergi bersama pria tampan tersebut. Setelah lolos dari rumah bordir, Machete dan Cereza menunggu di dermaga untuk perjalanan mereka melihat Mendes. Dia mengungkapkan bahwa Mendes memiliki dua kepribadian, yang mana Mendes sebenarnya orang baik, namun saat Mendes sedang marah, ia akan menjadi kepribadian yang jahat. Keduanya lalu dijemput oleh seorang pria bernama Zaror dan dua orang revolusioner. Saat mereka terbang menuju ke markas Mendes, Zaror mengatakan kalau dirinya menerima pesan dari Mendes untuk membunuh Cereza. Ia pun menembak perut Cereza dan melemparkannya keluar dari helikopter sampai meninggal. Setibanya di markas, Machete akhirnya bertemu Mendes yang memang benar-benar memiliki kepribadian jahat dan memiliki misil sangat besar. Namun yang menjadi masalah adalah pemicu misil tersebut disambungkan ke jantung Mendes. Jadi, jika Mendes mati, maka misil tersebut akan terbang menghantam AS. Mendes memberitahu Machete bahwa yang tahu cara melucuti pemicunya hanya ada dua orang di dunia. Tetapi Zaror secara tiba-tiba membunuh salah satu orang yang tahu caranya, sehingga Machete harus mencari orang tersisa yang tahu cara melucuti pemicu tersebut. Machete kemudian menyandra Mendes untuk mengamankannya, namun para revolusioner malah ingin membunuh Mendes karena mereka ingin AS hancur. Saat Machete membawa Mendes pergi, Mendes sengaja melepaskan pemicunya yang membuat misil tersebut akan meluncur dalam waktu 24 jam. Ketika Machete hendak membawa Mendes ke helikopter, Zaror datang mengajar Machete. Tapi untungnya Machete berhasil membunuh Zaror dengan cara yang sadis. Machete kemudian membawa kabur Mendes dengan helikopter. Ia lalu menerima telepon dari Vasquez dan Presiden yang meminta Machete untuk membawa Mendes melintasi perbatasan. Namun Machete menolak karena pemicu misil berada di jantung Mendes. Jadi ia harus menemukan orang yang tahu cara melucuti pemicunya terlebih dahulu, dan orang itu berasal dari sebuah perusahaan teknologi bernama Vostex. Vostech is the biggest weapons. He dies, you die. Machete, double time into the move your ass. Saat helikopter terbang di atas lautan, dua orang revolusioner dengan speedboat mencoba menembak Machete. Machete pun segera melompat dengan Mendes dan mendarat di perahu mereka, di mana Machete melumpuhkan mereka berdua dengan cara yang mustahil. Machete kemudian mengarahkan perahu ke dermaga, tetapi sayangnya ada kaum revolusioner yang sedang menunggu mereka. Machete pun menaikkan bot dengan kecepatan penuh dan melompat keluar bersama Mendes, tepat sebelum perahu itu terbalik, lalu menabrak dermaga sehingga membunuh orang-orang dengan turbin perahu tersebut. Ketika Machete menarik Mendes ke daratan, disinilah Mendes kembali ke kepribadian yang baik. Mendes terlihat tidak ingat tentang pemicu di jantungnya. Mendes juga putus asa saat Machete mengatakan bahwa dia telah memerintahkan Zaror untuk membunuh Cereza karena dicap sebagai pengkhianat.
Sementara itu, di sebuah stasiun radio Meksiko, salah satu orang revolusioner masuk dan memerintahkan pembawa acara untuk membacakan pengumuman melalui radio bahwa siapapun yang berhasil membunuh Machete dan Mendes akan mendapatkan imbalan berupa uang $20 juta. Berita itu pun didengar oleh sekutu Machete sekaligus ketua jaringan bawah tanah yang tak lain lagi adalah Luz. Tidak cuma Luz, Duakes dan Claiborne juga mendengar berita itu, sehingga keduanya memiliki rencana untuk membunuh Machete. Come on! Di tempat lain, seorang pria tidak dikenal memasuki sebuah bar. Pria itu lalu mengungkapkan kepada bartender bahwa dia adalah pembunuh terkenal yang dikenal sebagai El Camaleon, karena tidak ada orang yang pernah melihat wajahnya. Ia lalu membunuh bartender tersebut, kemudian pergi dari bar dan membuka topengnya untuk mengungkapkan penyamaran baru sebagai pria lain. Namun, di saat itu juga ada dua orang yang melihat wajah El Camaleon. Setelah membunuh dua orang itu, Camaleon menerima pemberitahuan tentang Machete beserta imbalannya. Ia pun lalu berencana untuk memburu Machete. Di sisi lain, Machete dan Mendes pergi ke restoran Meksiko, di mana semua orang mengenali mereka dan mengawasi mereka dengan niat untuk membunuhnya. Seorang polisi bernama Chepo lalu mengarahkan senjatanya ke Mendes sambil memanggilnya Pus. Hal ini pun menyebabkan Mendes kembali ke pesona gilanya dan langsung memukuli Chepo sampai pindah alam. Di saat itu juga, polisi datang untuk menangkap keduanya. Machete pun segera membawa Mendes pergi sambil melawan para pengunjung yang ingin membunuh keduanya. Machete juga memotong saluran gas sehingga gas itu meledak dan menghancurkan restoran tersebut. Sementara itu, El Camaleon tiba di garasi dan mengetahui bahwa Machete terlihat di Villa Guerrera. Ia lalu menanyakan arah villa tersebut kepada pria bernama Bagong di garasi. Tetapi ketika Bagong gagal menjawabnya dengan benar, Camaleon langsung membunuh pria tersebut. Ia kemudian memperhatikan kamera yang menangkap wajahnya. Alhasil, Camaleon pun melepaskan topeng keduanya untuk menyamar menjadi Lady Gaga. Machete kemudian membawa Mendes ke klinik setelah lehernya tertembak di restoran. Saat Mendes dirawat, para wanita anak buah Desdemona tiba-tiba datang. Machete pun memasukkan kantong darah ke dalam microwave yang menyebabkannya meledak dan menyemprotkan ke para pelacur. Sedangkan Desdemona yang baru saja datang menunjukkan senjata berat terbaiknya. Akan tetapi, Machete berhasil menyerang Deste dengan defibrillator. Kemudian, pergi melarikan diri bersama Mendes. Di dalam perjalanan menggunakan mobil, Mendes memberitahu Machete siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi dulu, ternyata Mendes tidak pernah menjadi bagian dari kartel, melainkan agen rahasia pertama Meksiko yang berencana untuk mengakhiri korupsi di negaranya. Akan tetapi, atasannya malah mengkhianatinya dan membuat istri dan putri pertama Mendes dipukuli dan dibunuh di depan matanya. Hal inilah yang membuat Mendes menjadi gila dan membunuh pengawas serta anak buahnya. Setelah itu, ia menjalin bisnis besar dengan orang yang telah menjual misil kepadanya. Real tragedy in it all. Think about it. How old are you? Does anybody know the real Machete? Vengeance. Singkat cerita, Machete dan Mendes kemudian pergi ke toko mobil bekas untuk mendapatkan kendaraan yang layak. Di sana, mereka bertemu pemilik bengkel yang tergiur dengan imbalan uang jika berhasil membunuh keduanya. Di saat itu juga, muncullah sekelompok pembunuh bayaran yang ingin membunuh Machete dan Mendes. Machete lalu berbuat jahil dengan menembak tangki oksigen pria kursi roda yang membuatnya meluncur keluar dan berakhir mengenaskan. Machete dan Mendes kemudian masuk ke mobil lapis baja dan pergi melarikan diri. Namun di tengah jalan, El Camaleon muncul dan mencoba membunuh Machete.
Tidak cuma Kameleon, Desdemona dan para pelacurnya juga datang untuk membunuh keduanya. Machete lalu melempar pisau bom ke kendaraan Desdemona yang membuatnya meledak. Sedangkan Kameleon tak sengaja menabrak mobil Desdemona yang mengakibatkan mobilnya terbalik. Desdemona kemudian menembaki mobil Machete dengan beragun. Tidak cuma itu, Desdemona juga menggunakan pistol selangkangan untuk menembak Machete. Akan tetapi sayangnya, Machete berhasil kabur untuk ketiga kalinya. Machete dan Mendes lalu pergi ke AS melalui jalan rahasia yang terletak di bawah dinding perbatasan. Sesampainya di wilayah Arizona, keduanya disambut oleh Duakas dan Claiborne yang siap membunuh Machete. Namun, sebelum menembak, Mendes lebih dulu melempar pisaunya ke tangan Duakas, kemudian dilanjut dengan membunuh Claiborne. Di dalam kemudian, sekelompok pria bertopeng di awal film datang. Kelompok itu dipimpin oleh Zeror yang anehnya masih hidup. Saat Mendes mendekati Zeror, Zeror malah memenggal Mendes, sedangkan Machete diberondong peluru oleh para pria bertopeng. Dan film pun berakhir. Tapi bohong. Scene lalu berpindah ke Machete yang terbangun di kolam di dalam perusahaan Foster Industry. Machete disambut oleh pemilik Foster, yaitu Luther Voss, orang yang memberikan misil kepada Mendes. Voss kemudian menunjukkan toples berisi jantung Mendes yang masih berdetak, sehingga hitungan mundur peluncuran misil masih berjalan. Voss memberitahu Machete bahwa dia sedang berbaring di kolam penyembuhan. Tremendous fan of your work, Mr. Cortez. Just try to relax. You sold Mendes the missile and convince you. Setelah mentas, Voss membawa Machete berkeliling ke ruang perusahaannya dengan mengendarai mobil yang terinspirasi dari Star Wars. Why Mendes? Why? Well, Voss menjelaskan bahwa dia telah melihat masa depan di mana dunia telah berakhir. Jadi sebelum dunia berakhir, Voss telah membuat roket yang akan membawanya dan siapa saja yang ingin bergabung ke luar angkasa. aboard it. Me and anyone wants. Noah had his arc. And luckily for you, sir, if I couldn't see into the future, you, the arms of Div. Lightweight. Selain ciptaannya yang mantap, Voss juga telah membuat tentara super yang direkayasa secara genetik, termasuk Zeror yang dikloning untuk menjadi pasukannya. How about him? Voss lalu membiarkan Machete bertarung melawan klon Zeror. Ia mengambil senjata apapun dan berhasil membunuh semua klon. Melihat Machete memiliki bakat inteligensi tingkat tinggi, Voss pun minta Machete untuk bergabung dengannya. Voss juga mengungkapkan kalau dirinya memiliki orang seperti Mendes yang berada di negara lain, termasuk Korea Utara dan Rusia, di mana mereka ini memiliki rudal untuk diarahkan ke seluruh dunia. Jadi, tujuan Voss adalah menghancurkan dunia, sedangkan dirinya malah pindah ke luar angkasa. Menyadari Voss memiliki tujuan gila, Machete pun keluar melarikan diri dengan salah satu senjata Voss dan melompat ke dalam mobil Star Wars. Para anak buah Voss lalu mengejar Machete sampai ke pagar listrik, di mana di sana Machete menunjukkan senjata penonaktifkan molekul yang ia ambil dan menembaki anak buah Voss tanpa sisa. Machete kemudian berlari ke arah helikopter Luz sambil dikejar-kejar oleh anak buah Voss yang lain. Di sini, Machete menggunakan pengait untuk berayun di baling-baling sehingga ia bisa memenggal anak buah Voss secara bersamaan. Machete lalu masuk ke helikopter yang diterbangkan oleh Luz. Luz membawa Machete kembali ke markas jaringan yang dikelola oleh Luz. Luz memberitahu Machete kalau dirinya memiliki anak buah ahli bom yang mungkin bisa melucuti jantung Mendes. Orang itu ternyata adalah Osiris Amanpur, orang yang telah membunuh kakak Machete di film sebelumnya.
Aman pun meminta kesempatan kepada Machete untuk menebus dirinya sendiri karena ia menyesal telah membunuh Armano. Setelah Machete setuju, Machete dihubungi oleh Vasquez yang memintanya untuk menemuinya di titik pertemuan. Better be somewhere else. Rendezvous point after my swimsuit competition. Malam harinya, Machete bertemu Vasquez di titik pertemuan, sedangkan Luz, Osiris, dan pria lain bernama Tito mengamati mereka dari jarak jauh. Alasan Vasquez mengatur pertemuan ini karena ia ingin menangkap Machete. Rupa-rupanya, Vasquez ini telah bekerja untuk Voss dengan imbalan menang lomba makan kerupuk di Texas. Dan sekarang, Vasquez ingin membawa Machete kembali ke hadapan Voss. Tapi sebelum mereka membawa Machete melakukan perlawanan yang akhirnya terjadilah baku tembak antara kelompok Vasquez dan Luz. Dalam baku tembak tersebut, Tito terbunuh, sedang Machete mengejar Vasquez yang melarikan diri. Machete lalu melompat ke mobil Vasquez, tetapi ia gagal menangkap Vasquez karena terjatuh. Keesokan harinya, Machete terbangun di padang pasir dan berjalan sampai akhirnya ia bertemu seorang supir truk yang memberinya tumpangan. Supir truk entah bagaimana tiba-tiba memukul Machete dan mengungkapkan kalau dia adalah El Camaleon. Camaleon lalu menyuruh Machete membuat kuburan sambil menceritakan bagaimana dirinya berubah menjadi supir truk. Jadi setelah mobilnya terguling, Camaleon Lady Gaga menghentikan truk yang melintas dan membunuh supir truk tersebut. Kemudian ia melepaskan topeng ketiganya untuk menyamar sebagai Zorro. Saat Machete menggali lebih dalam, ia menemukan terowongan yang digunakan orang Meksiko menyelinap melewati perbatasan. Machete pun masuk ke terowongan, kemudian disusul dengan El Camaleon. Namun bukannya menemukan Machete, Camaleon malah bertemu kelompok Rednecks yang sedang berjaga. Alhasil, Camaleon pun mati di tangan mereka. Machete kemudian berhasil keluar dari terowongan, dan ia dijemput oleh Sekutu Luz dan dibawa kembali ke tempat persembunyiannya. Kini, tinggal setengah jam tersisa sebelum rudal diluncurkan. Machete, Luz, dan jaringannya kemudian menyusup dan menyamar ke pesta peresmian pesawat luar angkasa yang diadakan oleh Voss Test Industry. Millennium One transported to the heavens on a maiden voyage. Saat Voss sedang berbidato mengenai proyeknya, Machete tiba-tiba memberitahu para tamu bahwa Voss berencana untuk mengakhiri dunia. Lalu dia sendirilah yang akan pergi ke luar angkasa. Semua anggota jaringan kemudian datang, akan tetapi pasukan Voss juga ikut datang, yang pada akhirnya baku tembak pun terjadi. Machete mengejar Voss, sementara Vasquez menembak mata Luz yang sebelah kirinya. Machete dan Osiris akhirnya menemukan jantung Mendes yang menurut Osiris terlalu rumit untuk dilucuti. Saat mereka hendak melucuti jantung tersebut, Voss muncul dan menembak jantungnya yang akhirnya misil pun akan meluncur dalam waktu 5 menit dari sekarang. Voss lalu mengarahkan penonaktifkan molekul ke arah Machete, tetapi Osiris menghalanginya yang akhirnya menembus dirinya sendiri. Machete kemudian tak sengaja menemukan topeng Rey Mysterio dan menyadari bahwa Voss-lah yang telah membunuh Sartana. Hal itu pun membuat Machete marah. Ia lalu berduel dengan Voss dengan senjata. Dalam duel tersebut, Machete menyemburkan api ke wajah Voss yang membuat wajahnya melebur. Voss lalu ke ruangan lain untuk mengambil topeng perak. Pada saat yang sama, Luz yang sekarang buta melawan Vasquez dan berhasil membunuhnya.
Namun di waktu yang sama, Voss mengaktifkan gas karbonit yang membuat Luz membeku layaknya Han Solo. Voss kemudian berhasil mengumpulkan tamu pesta dan tawanan jaringan untuk membawa mereka bersamanya keluar angkasa. Sedang Machete yang buta teknologi memilih memeluk misil dan terbang bersamanya. Dalam posisi tersebut, Machete memotong kabel biru di dalamnya yang mengakibatkan misil itu mati dan jatuh ke sungai. Gak lama kemudian, Presiden Red Cock dan anak buahnya menemukan Machete dan dia berterima kasih karena telah menonaktifkan misilnya. Presiden lalu mengatakan bahwa dirinya memiliki misi baru untuk Machete, yaitu pergi keluar angkasa untuk mendapatkan Voss. Setelah menerima misi tersebut, Machete pergi ke stasiun SpaceX dengan pakaian astronot, di mana di sana ia disemangati oleh Elon Musk. Machete lalu menaiki roket yang akan membawanya untuk menemukan Voss dan mengalahkannya untuk selamanya. Namun sayangnya, film sudah berakhir dan lebih sayangnya lagi, film ketiga belum rilis.